Kembali di channel saya di Creator. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara saya untuk mengecilkan pinggang celana jeans. Jadi di sini kebetulan kita menguranginya itu 3 cm 3 cm. Jadi 3 cm bagian kanan dan 3 cm bagian kiri. Jadi totalnya itu kurang lebih 6 cm. Nah, di sini saya akan membagikan cara agar bagian ini kurang lebih hasilnya sama seperti ini, teman-teman ya. Hanya saja yang membedakan itu kita tidak menggunakan mesin jahit rantai. Nah, ini kan menggunakan mesin jahit rantai, tapi kita jahitnya dengan menggunakan mesin manual. Nah, di sini sudah ya. Nah, bagian belakang ini saya sudah nanya ke orangnya, kita potong aja nggak masalah. Jadi bagian tengah ini sebelumnya teman-teman tanya dulu ke orangnya. Bagian tulisan ini bilang aja hilang gitu aja. Kemudian kita buat patokan dulu, tempat berhenti ketika kita melepas jahitan rantainya. Jadi ketika kita mendedel ini sebenarnya kita tinggal tarik aja. Di sini kita putus ya, kita putus. Kemudian untuk melepasnya kita dari bagian kanan. Nah, ini adalah bagian kanan atau tempat kancingnya. Kita mulai dari sini, kemudian teman-teman tarik aja dengan ujung gunting. Biasanya tuh terlepas sendiri. Nah, di sini kita cari ujungnya dulu. Nah, di sini ya sudah terlihat terlepas. Jadi kita tinggal menariknya. Nah, ketika teman-teman menarik ini nyangkut, teman-teman tarik ujungnya. Jadi bagian sininya ini kita lepas juga kan, misalkan nyangkut. Nah, bagian yang ini kita tarik, kemudian kita lanjutkan menarik. Nah, seperti ini, kita tarik aja terus sampai ujung yang sudah kita gunting pertama ini. Nah, ini udah terlepas semua. Kemudian bagian atasnya juga sama, dari bagian kanan. Jadi kanan kita lepas aja ini, kita cuket. Kemudian kita tarik. Nah, seperti ini. Oh, ini pas di kuncian sabuknya jadi terlepas. Kita lanjut, kita cari lagi awalnya. Kemudian teman-teman, nah ini kita tinggal tarik, kita berhenti aja. Nah, di sini sudah ya. Kemudian untuk bagian bawah untuk bagian bawah teman-teman berhenti di, mungkin saya rasa itu 6 cm dari bagian pisak bawah. Di sini semoga bisa terlihat. Ini adalah bagian ujung pisak bawah ya, atau di selangkangan. Di sini kita naikkan kurang lebih mungkin 6 cm atau 7 cm bebas. Tanda kapur saya ini. Kemudian kita gunting dulu. Ini untuk agar tidak copot. Nah, kita berhenti nanti di sini ya. Nah, untuk bagian pisak biasanya itu dari bagian atas ke bagian bawah. Jadi bagian atas, ini atas pisak ya. Kita kita tarik aja langsung. Di sini tuh kita melepas jahitan rantainya. Sini. Nah, di sini udah ketemu. Nah, di sini nyangkut ya, teman-teman tarik aja bagian sama yang saya bilang tadi. Nah, kita tarik bagian ini, kemudian kita lanjut. Nah, terus sampai dia berhenti di ujung pertama kita gunting. Nah, di sini terlepas. Kemudian kita lanjut untuk sebelahnya. Jadi kita cari dulu ujungnya. Kemudian bagian yang menyangkut ini kita gunting. Nanti biasanya itu langsung terlepas. Nah, di sini sedikit menyangkut, maka bagian ini teman-teman tarik sedikit.
Oke, nyangkut, sama kita tarik sampai terlepas di bagian titik jarumnya, titik kapurnya. Jadi di sini ya, ini udah terbuka. Kemudian kita tinggal menentukan ukuran. Jadi untuk celana yang ini tadi pengurangannya itu kurang lebih 3 cm. Jadi 3 cm kanan dan 3 cm kiri. Nah, untuk selanjutnya di sini kita tata seperti ini, teman-teman. Kita tata. Nah, ini kan kurang lebih penempatannya seperti ini ya. Ini adalah bagian yang sudah kita dedel tadi, semoga bisa terlihat. Kemudian kita ukur seberapa yang kita kurangin. Jadi tadi itu kurang lebih 3 cm, kita titik dulu 3 cm. Nah, kita titik 3 cm kurang lebih dari tengah-tengah. Nah, dari sini. Ini adalah tengah jahitan 2 ya. Di sini tengah jahitan 2. Kemudian kita kurangin 3 cm karena permintaannya 3 cm. Kemudian teman-teman garis ke bagian bawah. Jadi nanti saya akan jelaskan ketika kita mulai untuk menjahit. Nah, di sini terlihat ya, ada jahitan lipetan. Ini garis yang atas kita pertemukan aja. Kita pertemukan. Ini adalah jahitan lipetannya ya, di sini yang saya tandai dengan kapur. Kemudian kita garis sampai ke bagian atas. Nah, seperti ini. Sini semoga bisa terlihat. Nah, kemudian dari garis kita tambahin untuk kampuh. Jadi kita buat kampuhnya itu misalkan 1 cm. Nah, di sini ya. Jadi ujung ini kita sejajarkan, ujung badan satu dan badan satunya kita sejajarkan sampai ke bagian atas kita sejajarkan. Kemudian kita potong. Jadi dari 3 cm kita tambahin kampuh kurang lebih 1 cm. Seperti ini. Sampai ke bagian ujung. Nah, di sini. Tampaknya itu kurang lebih seperti ini ya. Ini yang atas, ini yang bawah, dan ini yang atas. Kemudian untuk menjahitnya, di sini teman-teman kunci dulu. Jadi untuk menguncinya itu kurang lebih seperti ini. Nanti bagian ini kita jahit terlebih dahulu. Jadi nanti kita jahitnya tuh seperti ini. Di sini kita kunci dulu, agar bagian putusan ini bertemu. Di sini kita kunci. Kita kunci. Nah, oke, jika sudah, kita mulai menjahit dari bagian bawah. Jadi tampaknya seperti ini, teman-teman. Kita ngejahitnya nggak usah terlalu mepet di sini, jadi kita agak naik ya. Nah, di sini seperti ini. Semoga bisa terlihat. Nah, jika sudah, kita lipat 1 cm. Nah, seperti ini. Nah, lalu jadi yang satu ini lurus seperti ini, kemudian kita lipat dan kita jahit di bagian pinggirnya. Di bagian ini ya, sebisa mungkin, kurang lebih kita jahit di pinggirnya ini. Di sini teman-teman bisa menata sendiri. Kemudian nggak usah terlalu mepet untuk menjahitnya. Kemudian kita mulai menjahit. Sini semoga bisa terlihat.
Jadi kenapa saya kunci bagian bagian sambungan di belakang teman-teman, agar tidak berubah. Jadi kita tidak usah menata lagi. Nah di sini teman-teman tinggal kira-kira sejajarkan ya, sesuai lebar. Lanjut sampai ke bagian tebelnya. Nah ini adalah bagian yang tebal sekali, teman-teman bisa tuntun. Kemudian lanjut sampai ke bagian atas. Kemudian untuk bagian turun setelah tebal, teman-teman dorong bagian sepatunya, kemudian kita tuntun agar jahitan tidak melompat. Nah seperti ini. Jika sudah sampai atas, sekarang kita tinggal menyetik untuk bagian double-nya. Nah, di sini tampaknya seperti ini ya. Ini semoga bisa terlihat. Nah, ini adalah yang barusan kita jahit. Ini tampak belakangnya. Kemudian jahitan kunci kita lepas dulu. Lalu kita tinggal menyetik double. Nah, untuk bagian atas, teman-teman bisa gunting aja tepat di kolong sabuk bagian belakang. Nah sekarang kita tinggal menyetik double-nya. Nah kurang lebih seperti ini, dari bagian atas ke bagian bawah. Dan bagian tebal ini bisa kita getok dulu. Jadi kenapa terkadang orang itu diobras dulu teman-teman ya. Jadi memang bagian yang ini tebal sekali. Jadi kadang itu ada orang yang diobras. Sini kita tinggal kita stick dulu yang bagian kecilnya. Kemudian lanjut seperti biasa, bagian tuntun bagian tebelnya kita tuntun. Kemudian kita tinggal mengikuti bagian yang awalnya di sini. Kemudian kita tindas. Lalu kita jahit bagian double-nya. Jadi tampaknya itu kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah bagian atas teman-teman. Jadi bagian atas yang baru kita stick 2, dan ini adalah tampak belakangnya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah di sini terlihat ya, bagian belakang ini tidak kita obras, tapi sebisa mungkin kita menjahit seperti aslinya. Nah seperti ini. Kemudian yang terlihat itu hanya di bagian sini, sama seperti tadi. Yang ini, yang tanda panah ini jahitan rantai, tapi selanjutnya kita jahit dengan menggunakan mesin manual. Jadi ini adalah tampak belakangnya, kurang lebih seperti ini.
Oke, kemudian ini adalah tampak luarnya. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi ini jika kita mengurangi bagian belakang tapi tidak kita obras. Tapi di bagian ini teman-teman hati-hati aja karena sangat tebal. Kemudian kita tinggal mengukur untuk menutup bagian pinggangnya ini. Jadi di sini kan tadi kurang lebih 3 cm. Jadi kita garis saja 3 cm. Di sini kita jahit 3 cm. Kita jahit 3 cm. Oh iya, mungkin untuk sekedar pengingat ya. Jadi di sini kan yang kita kurangin hanya 3 cm. Jadi kita mencari pinggang itu kurang lebih kan 84. Nah, di sini kurang lebih 84 kita bagi 2 kan 42. Nah, jika dirasa ini kan hanya 3 cm. Tapi jika dirasa teman-teman mencari lebih dari 3 cm. Jadi di sini tadi kan sudah saya kurangin 3 cm untuk bagian belakangnya. Nah, ini sudah saya kurangin 3 cm belakang, tapi kita mencari 42 itu masih kurang. Jadi di sini saya tambahin sedikit untuk bagian sampingnya. Jadi samping ini saya masukin 1,5 cm kurang lebih ya. Ini terlihat. Ini jahitan awal dan sebelahnya itu jahitan kedua. Nah, di sini awalnya itu di sini. Semoga bisa terlihat. Kemudian ini adalah jahitan yang saya kecilin 1,5 cm. Kemudian saya ukur lagi. Jadi pinggang yang ini kurang lebih itu, jadi saya di sini mencari angka 42 ya. Nah, di sini kan masih tertera angka 44 kurang lebih. Nah, jika kita sudah mengambil bagian belakang dan bagian samping tapi masih kurang, terpaksa kita mengambilnya itu seperti ini. Nah, bagian belakang dan bagian samping kita pertemukan. Kemudian kita titik bagian tengahnya. Lalu kita buat kenipan seperti ini. Kurang lebih kurangnya kan 2 cm. Jadi dari kenipan tengah antara bagian belakang dan bagian samping itu kita tambahin 1 cm. Nah, sampai ke bagian pinggir jahitan dobelnya ya. Nah, seperti ini. Jadi mau nggak mau kita buatnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi kita tambah, kalau bisa dibilang kita tambah untuk ini, kita buat lancip seperti ini. Kemudian jika sudah, kita tinggal mengukurnya. Nah, di sini kita mencari angka tadi 42. Nah, di sini udah ketemu ya angka 42. Begitupun sama. Jadi kita tinggal menjahit untuk bagian sebelahnya. Jadi untuk celana jeans sendiri, ketika kita terlalu banyak mengambil bagian samping, terkadang kantongnya itu semakin mengecil teman-teman. Tapi kalau kita terlalu banyak mengambil bagian belakang, kantong belakang itu terkadang nempel ya. Jadi kita mengambilnya itu untuk celana yang saya jahit ini. Kalau yang pertama itu kan kita kuranginnya hanya 3 cm. Untuk pengurangan itu ini 3 cm, kemudian ini juga 3 cm 6. Jadi kurang lebih saya mengecilkan pinggang ini hampir 16 cm. Jadi 8 cm ya. Ini kan 3. Ini 3 6. Kemudian saya tambahin lagi 1 cm. Karena saya mencari pinggang 42.
Ini saya buat jadi mau nggak mau di sini ada 3 jahitan teman-teman. Bagian samping ini 1,5 cm, kemudian bagian tengah antara badan belakang dan badan samping saya tambahin 1 cm, dan bagian belakang saya sudah kurangin 3 cm. Jadi tampak belakangnya itu seperti ini ya ketika saya lipat itu, jadi nggak saya obras. Jadi bagian ini tadi adalah jahitan rantai, tapi atasnya ini bagian jahitan biasa. Nah, setelah itu kita tinggal mengukur bagian tengahnya. Di sini kita tinggal melipat. Jadi kita tarik lingkar pinggangnya. Oke. Kemudian sampai di bagian tengah. Di sini kita titik. Ini kita titik ya, kurang lebih di tengah jahitan 2. Kemudian kalau kebiasaan saya kenip antara atas dan bagian bawah, kurang lebih seperti ini. Saya cekrik, kemudian bagian atasnya, kemudian bagian sebelahnya sama, kita jelujur sampai ke bagian tengah. Bagian tengah seperti ini. Nah, di sini kemudian kita titik. Kita titik. Lalu sama kita cekrik atau kita bentuk segitiga agar memudahkan kita ketika menjahit. Jadi kurang lebih sejajar kita cekrik. Jadi membentuk segitiga teman-teman ya. Semoga bisa terlihat. Langkah selanjutnya kita tinggal mempertemukan cekrikan tadi yang segitiga itu, kita pertemukan untuk bagian pinggangnya. Nah, di sini kita tinggal mempertemukan segitiga dan segitiga atas dan segitiga bagian bawah. Nah, seperti ini. Jadi memang kalau terlalu banyak ngecilin itu kita tidak bisa sembarangan ya, karena kalau terlalu banyak mengambil bagian belakang itu kantong belakang itu nanti nempel. Jadi mau nggak mau kita bagi 3, kita ambil bagian samping, kemudian kita buat juga ini kup nutnya ini, dan kita ambil juga bagian belakang. Nah, jika kita terlalu banyak mengambil bagian belakang, nanti kantong belakang ini terlalu mepet teman-teman. Jadi seperti ini. Terkadang itu bisa nempel seperti ini, jadi jelek. Jadi mau nggak mau kita ambil bagian samping, tengah, dan bagian belakang. Ini jika ngecilinnya terlalu banyak. Tapi jika yang seperti ini tadi, ini saya cukup mengambil belakang saja. Jadi 3 cm, 3 cm. Jadi mungkin lebih dari 3 cm, maka kantong ini nanti mepet seperti ini. Oke. Kemudian di sini kita tinggal nah, ini biasanya itu pinggang bagian belakang ini saya kunci dulu. Jadi saya lipat ini, kemudian saya jahit sedikit. Ini adalah jahitan bantu, karena untuk bagian sambungan itu biar nggak terlepas. Jadi tepat di sambungan saya kunci dulu ya. Ini yang bagian belakangnya. Kemudian selanjutnya kita tempelkan bagian belakang pisak celana, kita sejajarkan, lalu kita kunci. Sini kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita kunci dulu. Kita kunci tengahnya. Kita kunci tengahnya.
Oke, jika sudah, kita mulai menjahit dari bagian kiri. Jadi kita tinggal menjahit bagian kirinya. Jadi kita tinggal ngecopin aja, mengikutin awalnya. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman bisa sejajarkan. Teman-teman bisa tata. Kemudian setiap langkah jahitan teman-teman bisa menggunakan karton. Di sini bagian bawahnya sudah tertempel. Kemudian setiap jahitan bantu bisa teman-teman lepas. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini kita tinggal memasang bagian tempat sabuk dan bagian label kulitnya. Di sini semoga bisa dipahami. Mungkin teman-teman yang masih bingung silahkan bertanya di kolom komentar. Oke, ini adalah bagian kolong sabuk bagian bawahnya. Nah, ini adalah tampaknya teman-teman. Jadi diusahakan bagian atas ini kan sudah pasti kejahit, diusahakan bagian bawah ini juga ikut terjahit ya. Nah, jadi seperti ini kurang lebih. Jadi kita ambilnya itu 3 bagian, 1,5 cm bagian samping, kemudian 1 cm kita buat kup nut atau enggak 1-1 jadinya 2 cm, dan 3 cm kita buat bagian belakangnya. Jadi tampaknya di sini kan terlihat di sini jahitan rantai, di sini tidak. Jadi bagian belakang ini tidak kita obras, tapi kita buat semirip mungkin dengan aslinya. Oke, sekian dari saya, dan jangan lupa bantu channel saya berkembang dengan cara menekan tombol subscribe di channel YouTube saya. Salam kreator dan terima kasih.